أنا بريء لا ذنب لي. جريا على تقليد أسلافنا في فدان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Thoriq Al-Haya. Kali ini kami akan mengangkat kisah Nabi Yakub alaihissalam beserta keluarganya, termasuk ananda tercinta yang juga tumbuh menjadi seorang nabi, yakni Yusuf alaihissalam. Kisah ini begitu menguras emosi, namun berakhir bahagia. Namun kami harus disclaimer terlebih dahulu, karena channel ini memiliki keterbatasan secara visual, maka kami akan menyajikannya dengan visual adaptasi film Prophet Yosef yang dirilis pada tahun 2008 hingga 2009. Kita mulai kisahnya. Sekitar tahun 1160 sebelum Masehi, hidup seorang lelaki soleh di Fadan Arab yang terletak di selatan Babilonia. Dialah Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak alaihissalam, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diutus Allah untuk menyampaikan risalah di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Nabi yang berjuluk Israel ini memiliki 4 istri, yang bernama Laya dan Rahil, adik kakak yang merupakan putri dari seorang panglima Babilonia bernama Laban. Sedangkan istri ketiga, yakni Balhah, merupakan budak dari Rahil, dan istri keempat, yakni Zulhah, merupakan budak dari Laya. Kepada Nabi Yakub alaihissalam dan Laya, Allah mengkaruniai 6 putra dan 1 putri. Mereka bernama Ruben, Simeon, Lawi, Yehuda, Ishakar, Zebulon, dan Dina. Sementara Allah belum mengkaruniai anak kepada Yakub dan Rahil. Sedangkan di zaman itu, memiliki banyak keturunan itu merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan generasi. Maka itu, memiliki istri lebih dari 1 di kala itu bukanlah hal yang tabu atau bentuk ketidaksetiaan seperti pandangan masyarakat zaman sekarang. Nah, meskipun Nabi Yakub belum mendapatkan anak dari Rahil, namun tidak melunturkan cintanya kepada Rahil. Begitu juga dengan Rahil yang sangat mencintai Nabi Yakub hingga ia merelakan budaknya yakni Balhah dinikahi Nabi Yakub. Dari pernikahan dengan Balhah, Nabi Yakub dikaruniai anak bernama Dan dan Naftali. Laya juga menghadiahkan budaknya yakni Zulhah untuk dinikahi Nabi Yakub. Dari pernikahan dengan Zulhah, Nabi Yakub dikaruniai 2 anak bernama Gad dan Asher. Singkat cerita, di usia pernikahan 14 tahun, akhirnya Rahil mengandung anak Nabi Yakub. Tapi kita beralih dulu ya ke kondisi kepercayaan masyarakat Fadan pada waktu itu. Jadi dalam kesehariannya, Nabi Yakub alaihissalam ini bekerja mengembala domba. Ia sering melewati kuil yang di dalamnya terdapat patung berhala bernama Ashtar. Setiap hari banyak orang yang mengunjungi kuil itu untuk memberikan sesajen, berdoa, meminta hujan, dan meminta anak-anak mereka diberkati. Nah, melihat kepercayaan dan kebiasaan masyarakat Fadan yang menyembah berhala ini, Nabi Yakub merasa resah. Tanpa ragu, Nabi Yakub mengajak masyarakat tidak menyembah berhala Ashtar dan kembali ke ajaran yang diwariskan kakeknya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya Nabi Ishak alaihissalam, yaitu ajaran tauhid yang beribadah kepada Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Nabi Yakub berusaha menyadarkan masyarakat Fadan dengan bertanya, apakah patung berhala Ashtar yang menciptakan mereka atau justru mereka yang membuat Ashtar? Tidak ada satupun masyarakat Fadan yang bisa menjawabnya. Meski begitu, mata hati masyarakat Fadan belum juga terbuka. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka mengira Nabi Yakub ingin mendapatkan upah dan memperkaya diri dari ajarannya tersebut. Padahal, tuduhan itu justru berdasarkan kebiasaan masyarakat Fadan dan aturan kuil Ashtar sendiri, yang mengharuskan mereka memberikan sesajen untuk sesembahan mereka berhala Ashtar. Dakwah Nabi Yakub ini pun akhirnya sampai ke telinga pendeta kuil Ashtar, yang didapat dari seorang mata-mata utusan kuil yang menyusup di tengah-tengah masyarakat. Para pendeta kuil pun akhirnya berang dan langsung mendatangi tempat dakwah Nabi Yakub. Namun mereka menahan diri, nggak bisa berbuat apa-apa terhadap Nabi Yakub karena masih memandang mertua Nabi Yakub yang merupakan panglima besar yang disegani di Babilonia, yaitu Laban. Mereka cuma bisa membubarkan masyarakat yang mendengarkan dakwah Nabi Yakub. Hari demi hari berlalu. Saat Nabi Yakub sedang menggembala domba-dombanya, ia melihat para pengurus kuil sedang melaksanakan ritual kuno, yakni membakar orang yang dianggap musuh Ashtar. Bayangin, dibakar hidup-hidup. Hari itu menjadi hari penghakiman bagi Faris, salah satu penduduk yang telah melempar dan menghina berhala Ashtar. Ia dibelenggu dan akan dilemparkan ke tengah kobaran api. Meskipun istri Faris udah memohon agar suaminya diampuni, tapi tetap aja petinggi kuil bergeming. Penduduk Fadan pun nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa menyaksikan aja.
Nah, melihat penderitaan Faris dan istrinya ini, akhirnya Nabi Yakub nggak bisa tinggal diam. Ia pun bersedia menebus Faris. Tapi petinggi kuil atau pendeta nggak bisa menerimanya, karena Yakub sendiri juga musuh Ashtar dan seharusnya juga dibakar. Nabi Yakub pun nggak gentar, ia justru menantang dan nggak takut dibakar, karena kakeknya juga pernah mengalami hal yang sama, yakni Nabi Ibrahim saat dibakar oleh Namrud. Namun api besar pun pada saat itu tidak bisa melahap Nabi Ibrahim. Geram dengan tantangan Yakub, pendeta kuil pun memerintahkan prajuritnya menangkap Yakub untuk dibakar. Tapi tindakan itu langsung dihentikan mertua Nabi Yakub, yaitu Panglima Laban yang datang di waktu yang tepat. Panglima Laban meminta kuil membebaskan Faris, karena Yakub mampu menembusnya. Faris pun akhirnya terbebas dari belenggunya dan sangat berterima kasih kepada Nabi Yakub. Sementara itu Panglima Laban mengingatkan Yakub untuk tidak lagi membuat masalah dengan pihak kuil. Ia mengancam tidak mau ikut campur lagi jika Yakub terus berurusan dengan pihak kuil. Nabi Yakub pun gak menghiraukan peringatan itu. Ia terus saja melancarkan dakwahnya. Nabi Yakub terus mengajak para pengunjung kuil untuk beribadah kepada Allah agar diberkahi dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa Allah akan menurunkan hujan di tanah Padan yang gersang. Tapi penduduk Padan menganggap ucapan Yakub hal yang mustahil dan memilih tetap mempercayai Ashtar. Apa yang dilakukan Nabi Yakub ini membuat para petinggi kuil geram. Mereka mengirimkan utusan ke Panglima Laban. Mereka meminta Panglima Laban untuk menghentikan Yakub. Sebenarnya Panglima Laban ini males ya ngurusin hal-hal kayak begini, karena tugasnya kan berkaitan dengan keamanan, sementara Nabi Yakub tidak pernah melanggar keamanan. Tapi pendeta kuil Ashtar mengancam, kalau Panglima Laban nggak segera menghentikan Nabi Yakub, para pendeta kuil akan melaporkan Panglima Laban dan Nabi Yakub ke penguasa Babilonia. Nah, Panglima Laban pun langsung ke rumah Nabi Yakub nih. Tapi pada saat itu Nabi Yakub masih menggembala domba-dombanya. Pas ketemu sama anak-anaknya, yakni Laya dan Rahil, Panglima Laban meminta supaya mereka menghentikan dakwah Nabi Yakub. Tapi Laya dan Rahil memilih membela suaminya, karena Nabi Yakub ini merupakan orang yang soleh, dan mereka meyakini Nabi Yakub memang utusan Sang Maha Pencipta. Nah, di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Rahil merasakan sakit yang sangat luar biasa karena kontraksi. Anak yang selama ini sangat dinanti-nantikan akan segera lahir. Panglima Laban pun tampak panik dan meminta ajudannya segera memanggil Nabi Yakub yang sedang menggembala. Setelah mendapatkan kabar dari ajudan Panglima Laban, Yakub langsung bergegas pulang ke rumah. Sementara kondisi Rahil semakin lemah, hingga ia pingsan karena tidak sanggup merasakan sakitnya. Beberapa saat kemudian, Nabi Yakub alaihissalam tiba di rumahnya. Mengetahui Rahil pingsan, Nabi Yakub meminta izin untuk menyendiri. Di tengah kesendirian itulah Nabi Yakub memohon kepada Allah untuk menyelamatkan istrinya dan anak mereka yang akan dilahirkan. Sementara masyarakat Padan yang mempercayai Ashtar mulai membujuk Panglima Laban untuk memanggil Ishtar yang merupakan bidan dan juga penyihir di kuil Ashtar. Panglima Laban pun terhasut, lalu ia memanggil ajudannya untuk menemui Ishtar dan membawanya ke rumah Yakub. Jika Ishtar berhasil menyelamatkan persalinan Rahil, ia akan mengusir Nabi Yakub. Ishtar pun langsung besar kepala. Ia langsung mengklaim sakit yang dirasakan Rahil karena kekafiran Nabi Yakub terhadap berhala Ashtar. Ishtar juga mengambil kesempatan dari kondisi Rahil yang sulit diselamatkan ini. Ia mengatakan bahwa Rahil telah dikutuk Ashtar dan akan mati akibat menantang Ashtar. Sebelum Ishtar bertindak lebih jauh, Nabi Yakub pun tiba tepat waktu. Ia langsung mencegah Ishtar. Ishtar pun memprovokasi masyarakat Padan dan Panglima Laban. Dia bilang, sikap Yakub yang membangkang akan mendatangkan kutukan berupa kematian Rahil dan bayinya, serta Padan akan terus dilanda kekeringan. Setelah ngomong kayak begitu, ia langsung meninggalkan rumah Yakub. Nah, melihat Ishtar yang murka ini, Panglima Laban juga geram terhadap Yakub. Nabi Yakub pun berusaha menenangkan mertuanya dan memilih kembali menyendiri memohon kepada Allah. Di kuil, Ishtar terus meminta kepada Ashtar untuk mengutuk Yakub, mematikan Rahil dan anaknya. Nah, pas Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada secercah cahaya menerangi Nabi Yakub yang berada di tengah hutan dan Rahil yang berada di rumahnya. Ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Yakub. Rahil yang mengalami pingsan sangat lama mulai siuman. Keluarga Rahil pun tampak bahagia. Nabi Yakub pun kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi yang baru lahir. Alhamdulillah, Rahil telah melahirkan putra Nabi Yakub dengan selamat.
Tidak lama kemudian, hujan pun turun membasahi tanah Padan yang sudah kekeringan. Hujan ini seakan-akan menyambut kelahiran anak Nabi Yakub dan Rahil yang diberi nama Yusuf. Nabi Yakub mengatakan kepada keluarga dan masyarakat Padan bahwa Allah telah mengabulkan doanya. Panglima Laban yang sempat geram melihat Yakub akhirnya balik hangat lagi nih. Melihat peristiwa ini, Panglima Laban dan masyarakat Padan pun tersadarkan bahwa apa yang dikatakan Ishtar hanyalah omong kosong. Tuhan Nabi Yakub, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih hebat dibandingkan sesembahan berhala mereka, Ashtar. Sementara Ishtar masih sibuk menyembah berhalanya Ashtar. Dan saat itulah malapetaka menimpanya. Api tempatnya memuja jatuh ke lantai dan menyambar ke bajunya hingga merambat ke bangunan kuil. Api yang bergejolak terus melahap seisi bangunan kuil sampai-sampai membakar tubuh Esther. Esther pun panik dan terus berteriak meminta tolong. Namun para pendeta kuil nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Melihat api besar yang terus membakar kuil, masyarakat Padan pun berdatangan berusaha memadamkan api. Tapi di saat para pendeta keluar dari kuil dan mengatakan bahwa Esther sudah mati terpanggang, masyarakat Padan semakin nggak percaya nih sama Ashtar. Sampai akhirnya mereka pun meninggalkan kuil itu dan para pendetanya. Melihat peristiwa ini, masyarakat Padan jadi percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi Yakub adalah benar. Mereka pun memutuskan untuk menerima ajaran yang dibawa Nabi Yakub. Mereka berikrar untuk meyakini Allah yang Maha Pencipta dan tiada sekutu baginya. Tahun demi tahun, rahmat Allah terus mengalir kepada masyarakat Padan. 5 tahun berlalu, putra Nabi Yakub yakni Yusuf pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki paras yang tampan. Singkat cerita, tiba-tiba datang utusan dari negeri Kan'an yang mencari Nabi Yakub. Ternyata utusan Kan'an tersebut menyampaikan pesan bahwa ayah Nabi Yakub yakni Nabi Ishak alaihissalam telah meninggal dunia. Kabar ini jelas membawa duka yang mendalam bagi Nabi Yakub. Selain itu, saudari Nabi Yakub yakni Faiqoh juga meminta Nabi Yakub hijrah ke Kan'an untuk menggantikan ayahnya. Ya, dengan berat hati Nabi Yakub menerima permintaan tersebut. Namun masyarakat Padan nggak rela kalau Nabi Yakub meninggalkan Padan. Mereka meminta Nabi Yakub tetap di Padan. Bahkan, sebagian masyarakat Padan meminta ikut pindah ke Kan'an karena saking cintanya. Tapi Nabi Yakub nggak mengizinkannya. Sebelum meninggalkan Padan, Nabi Yakub berpesan kepada masyarakatnya supaya jangan berpaling dari Allah. Masyarakat Padan pun beramai-ramai mengantarkan pergian kafilah atau rombongan Nabi Yakub beserta keluarganya ke Kan'an. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Rahil yang hamil anak kedua kembali kontraksi. Nabi Yakub pun meminta 9 putranya mendirikan tenda karena mereka akan bermalam di situ sampai Rahil melahirkan. Sama seperti saat melahirkan Yusuf, kondisi Rahil juga kian melemah saat melahirkan anak keduanya ini. Nah, akankah Rahil melahirkan anak keduanya dengan selamat? Kami akan melanjutkan kisah ini di video berikutnya. Silakan subscribe channel ini jika bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.